Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfi Mubarak Zaidan dari kelas 10-3 SMA Negeri 3 Bandung, nomor absen 16, akan menjelaskan eh, materi dari bab 5 sampai bab 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga jasa keuangan, bank sentral, sistem dan alat pembayaran, badan usaha, koperasi, dan juga manajemen. Pertama, saya akan membahas mengenai jasa keuangan. Nah, di sini OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyidikan terhadap lembaga keuangan. Di sini terdapat struktur dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu struktur organisasi OJK, struktur Dewan Komisioner, dan struktur kegiatan operasional. Di sini terdapat tugas-tugas dari OJK sebagaimana yang tercetus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6 menyebutkan bahwa tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan juga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Terdapat asas-asas OJK dalam menjalankan kegiatan, yaitu independensi, kepastian hukum, profesionalitas, integritas, keterbukaan, dan juga akuntabilitas. Di sini juga terdapat fungsi dari OJK, yaitu memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK juga memiliki tugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Baik, mohon maaf karena ada gangguan. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai wewenang OJK. Wewenang OJK yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh ketua eksekutif atau kepala eksekutif, dan yang terakhir melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, wewenang OJK juga memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan yang terakhir memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lainnya. Saya juga akan menjelaskan mengenai perbankan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya yaitu memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Terdapat 3 jenis bank, yaitu menurut fungsinya, kegiatan usahanya, dan juga kepemilikannya. Nah, menurut fungsinya, terdapat bank umum dan juga bank perkreditan rakyat atau BPR. Menurut kegiatan usahanya, bank terbagi menjadi 2, yaitu bank syariah dan juga bank konvensional. Nah, bedanya bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah menerapkan prinsip atau dasar agama Islam dalam menjalankan kegiatan perbankan tersebut. Dan yang terakhir adalah menurut kepemilikannya, yaitu ada 3, bank milik pemerintah, bank swasta nasional, dan juga bank asing. Di sini juga ada produk perbankan, yaitu rekening koran, kartu kredit, kredit dokumenter, letter of credit, kredit pasif, atau biasa disebut tabungan giro, tabungan berjangka, atau deposito, dan yang terakhir deposit on call.
Di sini juga ada lembaga pinjaman simpanan. Nah, dari pengertiannya, lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan yang ditetapkan pada 22 September tahun 2004. Lembaga pinjaman simpanan ini memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan yang terakhir turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Di sini juga terdapat wewenang dari lembaga pinjaman simpanan, yaitu menetapkan dan memungut premi pinjaman, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi, dan melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Masih ada beberapa, yaitu mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim, menunjukkan, mengusahakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama lembaga pinjaman simpanan, ganti melaksanakan sebagian tugas tertentu, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan, dan yang terakhir menjatuhkan sanksi administratif. Selanjutnya adalah industri keuangan non-bank. Ada beberapa industri keuangan non-bank. Yang pertama adalah asuransi, yaitu perjanjian antara penanggung dan juga yang tertanggung yang mewajibkan tergantung membayar sejumlah premi untuk memberikan pergantian, yaitu pergantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Selanjutnya adalah lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dan yang terakhir, industri lembaga jasa keuangan lainnya atau jasa keuangan khusus, berisi beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya pendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah dana pensiunan, yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Selanjutnya, lembaga keuangan mikro, yaitu badan yang didirikan khusus untuk mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, terutama pemilik badan usaha kecil atau yang biasa disebut sebagai UMKM. Selanjutnya adalah pegadaian, yaitu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus, yaitu hukum gadai. Dan yang terakhir adalah pasar modal. Nah, berdasarkan dari katanya sendiri, yaitu pasar dan modal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap suatu modal. Selanjutnya di sini saya akan membahas bank sentral, sistem dan alat pembayaran. Tapi sebelumnya terdapat fungsi dari industri keuangan non-bank, yaitu memberikan pinjaman jasa jangka panjang dan menengah, penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan, merangsang penyertaan modal swasta, dan terakhir lembaga penunjang pasar uang dan juga pasar modal. Nah, terdapat pelaku pasar modal, yaitu emiten, yaitu pihak yang melakukan emisi atau menawarkan efek untuk dijual atau diperdagangkan. Biasanya emiten merupakan perusahaan yang baru saja didirikan. Selanjutnya adalah perusahaan efek, yaitu perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari regulator pasar modal untuk menjalankan suatu atau beberapa kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, manajer investasi atau penasihat investasi. Selanjutnya adalah perusahaan publik, yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki lebih dari 100 orang pemegang saham dan mempunyai modal
yang disetor sekurang-kurangnya adalah 2 miliar. Yang terakhir adalah reksadana, yaitu emiten yang kegiatan utamanya melakukan investasi atau investasi kembali. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT Dana Reksa. Nah, sekarang baru masuk ke bank sentral, sistem, dan alat pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, yaitu bank sentral merupakan lembaga otoritas yang memiliki peran sentral dan strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi yang berkembang secara dinamis. Nah, di Indonesia sendiri, bank sentralnya adalah Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas keuangan dan perbankan nasional. Di sini juga tugas-tugas bank sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter sendiri adalah salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di Indonesia. Selanjutnya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, di sini juga ada stabilitas sistem keuangan, yaitu sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektorial dan sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar resiko secara baik. Stabilitas sistem keuangan juga adalah suatu kondisi saat mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sini juga terdapat peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan, yaitu menjaga stabilitas moneter, yaitu melakukan instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia juga memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Melalui fungsinya juga dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan, serta memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Selanjutnya adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran berkaitan dengan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Sistem pembayaran bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan sangat berkaitan dengan sistem moneter, stabilitas sistem keuangan, dan perekonomian. Sistem pembayaran juga masih berkaitan dengan budaya. Terdapat prinsip-prinsip dasar sistem pembayaran, yaitu risk reduction, efisiensi sistem pembayaran, kesetaraan akses, dan juga consumer protection. Risk reduction atau meminimalisir risiko, terdapat berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam sistem pembayaran, mulai dari risiko operasional, risiko likuiditas, kredit, dan juga sistemik. Efisiensi sistem pembayaran yang efisien, salah satunya dapat diwujudkan melalui pelayanan jasa sistem pembayaran secara nasional, baik secara geografis maupun segmentasi pengguna. Nah, selanjutnya adalah kesetaraan akses, yaitu persamaan hak pada semua pihak yang terkait dalam sistem pembayaran. Consumer protection juga, atau yang biasa disebut perlindungan konsumen, mencakup hak dan kewajiban pengguna jasa sistem pembayaran untuk memperoleh dan memberikan informasi yang jelas, benar, dan juga jujur. Nah, terdapat jenis-jenis sistem pembayaran, yaitu 3, retail payment, batch system, dan wholesale payment. Nah, retail payment itu berkaitan dengan skala kecil, yaitu ATM, using payment cards, e-money, dan juga digital money. Selanjutnya adalah batch system, yaitu check, credit remittance, electronic direct debit payment, dan electronic credit payments. Dan yang terakhir adalah wholesale payment atau jenis-jenisnya itu yang contohnya merupakan RTGS. Nah, di sini lembaga dalam sistem pembayaran ada 2, yaitu penyelenggara sistem pembayaran dan juga lembaga penyedia jasa pembayaran. Nah, lembaga penyelenggara sistem pembayaran
diperlukan untuk mempermudah perhitungan dan penyelesaian kewajiban atau tagihan pembayaran antara para peserta sistem pembayaran. Nah, lembaga penyedia jasa pembayaran merupakan lembaga yang menyediakan jasa yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, terdapat juga penyelenggara sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia, yaitu pada sistem pembayaran non tunai saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran sebagian besar dilakukan oleh perbankan, baik melalui rekening bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral, maupun melalui jaringan internal bank yang dimiliki. Nah, di sini juga ada alat pembayar tunai atau uang. Nah, terdapat 4 tahap sejarah uang, yaitu tahap barter, di mana orang ini saling jual membeli menggunakan barang yang masih bersifat abstrak atau luas, banyak macam, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh penjual dan juga pembeli. Selanjutnya adalah tahap uang barang, di mana pada saat itu ada suatu barang yang ditetapkan untuk menjadi uang sebagai alat pembayaran. Selanjutnya adalah tahap uang logam, di mana uang atau alat bayar dimodifikasi menggunakan koin logam. Dan selanjutnya yaitu masa sekarang, yaitu kebanyakan orang menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran. Di sini juga terdapat nilai uang, yaitu nominal yang tercantum pada mata uang tersebut. Kita dapat melihat uang kertas atau logam tersebut karena memiliki nilai yang tercantum di dalamnya. Nah, terdapat syarat-syarat uang, yaitu diterima secara umum, tahan lama, mudah dibawa, mudah dibagi-bagi, tanpa mengurangi nilai keseluruhannya, dan mudah disimpan. Selain itu, syarat uang yang terakhir nilainya adalah stabil. Nah, di sini ada unsur pengamanan uang rupiah. Nah, dari ciri-ciri keaslian uang rupiah sendiri, keaslian uang itu dapat dikenali melalui ciri-ciri terdapat baik pada bahan yang membuat uang kertas, yaitu kertas, plastik, logam, desain, dan warna masing-masing pecahan uang, maupun pada teknis percetakan uang tersebut. Nah, ada unsur-unsur pengaman pada uang kertas, yaitu semakin besar nominalnya, diperlukan juga unsur pengaman yang lebih baik, kompleks, dan juga lebih canggih. Unsur pengaman yang dipilih juga didasarkan pada hasil penelitian dan riset, mempertimbangkan perkembangan teknologi. Nah, terdapat juga karakteristik dari uang logam rupiah, yaitu dapat mudah dikenali secara kasat mata dan kasat raba. Uang logam menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mengandung zat yang membahayakan. Uang logam juga yang dikeluarkan dalam ukuran yang tidak sesuai, tidak terlalu berat, dan juga tidak terlalu besar. Yang terakhir, uang logam juga berbentuk bulat. Terdapat fungsi dari uang, yaitu ada 2, fungsi asli dan juga fungsi turunan. Nah, dan dari fungsi-fungsi tersebut terbagi lagi. Fungsi asli terdapat fungsi satuan hitung dan juga alat tukar, sedangkan fungsi turunan memiliki fungsi sebagai alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan atau biasa disebut sebagai alat penimbun kekayaan, dan yang terakhir sebagai alat pemindah kekayaan. Di sini terdapat jenis-jenis uang, yaitu menurut lembaga yang dikeluarkan, menurut bahannya, dan juga menurut asal negara. Nah, dari lembaga yang mengeluarkan, yaitu terdapat uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal ini yang biasa disebut sebagai uang logam ataupun uang kertas, atau yang bersifat fisik. Nah, selanjutnya adalah uang menurut bahannya, yaitu merupakan uang logam dan juga uang kertas. Menurut asal negaranya, uang terbagi menjadi 3, yaitu mata uang dalam negeri, mata uang asing, dan unifikasi. Nah, terdapat juga permintaan dan penawaran uang, di mana permintaan uang adalah jumlah uang yang diinginkan oleh masyarakat untuk dimiliki, berbentuk punah dalam waktu tertentu. Nah, permintaan akan uang ini dipengaruhi oleh hal-hal otomotif seseorang memegang uang tunai. Dan selanjutnya adalah
penawaran, yaitu jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, jumlah uang yang beredar ini terbagi menjadi dua, yaitu arti sempit dan juga arti luas. Nah, arti sempit yang biasa disebut dengan narrow money dan arti luas biasa disebut dengan broad money. Nah, pada bahasa matematikanya terumuskan seperti ini nih. Nah, penawaran arti sempit MS sama dengan K ditambah D, di mana MS merupakan uang yang beredar, K adalah uang kartal, dan D itu adalah uang giral. Nah, yang ini itu merupakan penawaran arti sempit ya, atau biasa disebut sebagai narrow money. Nah, buat arti luasnya sendiri atau broad money seperti apa ya? Nah, broad money itu merupakan gabungan antara arti sempit ditambah dengan time deposit atau dinamakan sebagai T. Jadi MD sama dengan MS ditambah T, atau MD sama dengan K ditambah D ditambah dengan T. Nah, di sini juga terdapat teori nilai uang, ada 4. Nah, ada teori kuantitas uang atau dalam bahasa matematikanya M sama dengan K dikali P. Nah, kesimpulan dari teori ini yaitu perubahan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan yang proporsional pula pada perubahan harga. Ada juga teori transaksi yang dicetus oleh Irving Fisher, yaitu MV sama dengan P kali T, atau M kali V sama dengan P kali T. Nah, ada juga teori pendapatan atau liquidity preference dari J.M. Keynes. Nah, menurut Keynes sendiri, yang mempengaruhi tingkat harga adalah lebih banyak ditentukan oleh pendapatan. Dan yang terakhir adalah teori persediaan kas atau cash ratio, atau biasa dimatematikkan sebagai M sama dengan K dikali P dikali Y. Terdapat juga alat pembayaran non tunai. Nah, dari definisinya sendiri, pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai atau uang fisik yang beredar, melainkan menggunakan uang giral. Contohnya itu cek atau balet giro, dan alat pembayaran menggunakan kartu seperti ATM, kartu kredit, kartu debit, dan prabayar. Nah, selain itu ada jenis-jenis yang lain seperti uang elektronik, sistem transfer BI RTGS, sistem transfer SKNBI, dan yang terakhir pengiriman uang. Nah, di sini sudah masuk bab selanjutnya mengenai badan usaha. Nah, badan usaha sendiri saya akan menjelaskan 3. Badan usaha negara, milik negara, milik daerah, dan juga milik swasta. Di sini saya akan bahas mengenai badan usaha milik negara. Nah, saya mulai dari pengertiannya dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, pada pasal 1, badan usaha milik negara, apa yang selanjutnya disebut sebagai BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, terdapat prinsip-prinsip pengelolaan BUMN, yaitu berorientasi pada pelayanan kepentingan umum atau biasa disebut social oriented. Keuntungan yang didapat juga ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat dan seluruh kegiatan diarahkan pada pembangunan nasional. Nah, badan usaha milik negara juga terbagi-bagi lagi jenisnya. Nah, yang pertama adalah perseroan atau persero. Adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruh atau paling sedikitnya 50% ditambah 1 sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Contohnya itu adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Pertamina Tbk. Dan masih banyak lagi perseroan terbatas yang ada pada Indonesia yang merupakan BUMN. Selanjutnya adalah perusahaan umum atau yang biasa disebut dengan perum, yaitu seluruh modalnya dimiliki negara, tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk memanfaatkan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh perumnya itu adalah ada di sektor industri pengolahan dan juga sektor transportasi dan pergudangan. Nah, sektor industri pengolahan juga ada Perum Peruri, yaitu Percetakan Negara Indonesia, dan di sektor transportasi dan pergudangan ada Perum Damri.
Nah, di sini juga ada restrukturasi dan privatisasi BUMN. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 72 di ayat 1, 2, dan 3 disebutkan restrukturasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan juga profesional. Tujuan restrukturasi juga adalah meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, dan juga memudahkan pelaksanaan privatisasi. Biasanya untuk melaksanakan privatisasi harus dilakukan dulu proses restrukturasi. Nah, di ayat ketiga, pelaksanaan restrukturasi memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Nah, sekarang adalah privatisasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 74 disebutkan pada ayat 1 bahwa privatisasi dilakukan dengan maksud memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global, menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Nah, pada ayat kedua, privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Nah, selanjutnya adalah badan usaha milik daerah. Nah, dari pengertian sendiri, BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pengelolaan maupun pembinaannya berada di bawah pemerintahan daerah atau Pemda. Pada umumnya, perusahaan ini berbentuk Pemda yang diatur berdasarkan peraturan daerah. Nah, ciri-ciri dari BUMD sendiri, nah, pemilik modal perusahaannya ini adalah dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah, wewenang dan kekuasaannya dalam menetapkan kebijakan perusahaan. BUMD juga melayani kepentingan masyarakat daerah selain mencari keuntungan. Nah, sebagai stabilitator perekonomian dalam rangka menyejahterakan sistem menyejahterakan masyarakat daerah. Modal BUMD juga dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go publik, dan yang terakhir, pengawasan dilakukan oleh alat pelengkap negara yang berwenang. Tujuan dari BUMD sendiri memberikan pemasukan pada kas negara sehingga ikut menyumbang pada perekonomian nasional, mencari keuntungan dan menyejahterakan masyarakat daerah, dan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Tujuan BUMD sendiri memberikan pemasukan pada kas negara sehingga ikut menyumbang pada perekonomian nasional. Selain itu, tujuan BUMD sendiri mencari keuntungan dan menyejahterakan masyarakat daerah, dan terakhir, pemenuhan hajat hidup orang banyak. Terakhir adalah badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta yang dimiliki seseorang atau beberapa orang. PMS bertujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin untuk mengembangkan usaha dan modalnya, serta membuka lapangan pekerjaan. Ciri-ciri dari BUMS sendiri berasal dari pihak swasta, dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Kepemilikan BUMS ini adalah oleh perseorangan ataupun badan usaha. Kecakapan pemimpin juga menjadi modal utama dari sebuah BUMS. Dan yang terakhir, keuntungan atau kerugian yang didapat memiliki itu tuh menjadi tanggung jawab oleh pemilik. Nah, terdapat bentuk-bentuk dari BUMS, yaitu perusahaan perseorangan, firma, CV, dan perseroan terbatas. Nah, ada tahapan-tahapan untuk mendirikan ada sebuah usaha BUMS, yaitu pengurusan izin pendirian, pengesahan menjadi badan hukum, penggolongan menurut bidang yang dijalani, mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait, dan yang terakhir, syarat sah kontrak atau perjanjian. Nah, untuk membahas lebih spesifiknya lagi, perusahaan perseorangan ini didirikan oleh satu orang, dan firma didirikan minimal oleh 2 orang.
hingga lebih. Nah, CV ini didirikan oleh dua pembagian anggota, yaitu anggota pasif dan juga anggota aktif, di mana anggota aktif ini melaksanakan kegiatan dan juga menyimpan modal di perusahaannya tersebut. Sementara anggota pasif hanya menitipkan modalnya. Dan yang terakhir adalah perseroan terbatas, mirip seperti BUMN yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ada juga studi kelayakan usaha, yaitu suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Di sini juga saya akan menjelaskan peran dari badan usaha dalam perekonomian. Nah, saya golongkan lagi menjadi dua, yaitu BUMD dan BUMS serta BUMN dan BUMD serta BUMS. Mohon maaf. Nah, BUMN dan BUMD sendiri perannya adalah mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Selain itu, membuka kesempatan kerja dengan kegiatan produksi dan distribusi, memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya, dan yang terakhir sebagai sumber penghasilan untuk mengisi kas negara. Nah, peran BUMN sendiri adalah berperan serta dalam pembangunan sebagai salah satu sumber penerimaan atau penghasilan negara. Nah, gimana cara dapat ini BUMN itu berperan dalam pembangunan, yaitu dengan membayar pajak. Nah, selain itu BUMS bekerja sama dengan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, mengelola dan mengupayakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah, dan kegiatan BUMS sebagai salah satu upaya meningkatkan devisa non-migas untuk membantu pemerintah. Nah, selanjutnya masuk ke bab ke-8, yaitu mengenai koperasi. Nah, ada sejarah dari koperasi. Ada 4 fase, yaitu zaman penjajahan Belanda, Jepang, Kongres 1 Tasikmalaya, dan terakhir adalah Orba. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, pembentukan koperasi ini didasari oleh alasan mendapat izin gubernur dan membayar ongkos materai 50 gulden. Nah, pada zaman penjajahan Belanda ini dimulainya oleh dikarenakan dari Inggris, yaitu revolusi industri. Selanjutnya, zaman penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1943, Komite mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa untuk mendirikan koperasi harus ada izin dari Jepang pada saat itu koperasi berubah nama menjadi Kumiai. Nah, pada Kongres 1 Tasikmalaya, 11 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi dan menetapkan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan yang terakhir adalah masa Orde Baru, yaitu memurnikan kembali asas dan sendi-sendi perekonomian, dan tahun 1967 disahkanlah Undang-Undang Nomor 12 mengenai pokok perkoperasian. Nah, dari sejarah ini kita bisa mengambil bahwa koperasi ini adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Nah, asas dari koperasi sendiri adalah kekeluargaan. Tujuannya memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dan perannya sendiri membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Nah, terdapat prinsip-prinsip ekonomi ada 2. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil berbanding dengan besarnya jasa uang masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan juga kemandirian. Nah, dalam mengembangkan koperasi
Koperasi juga melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut, yaitu sebagai pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Nah, terdapat bentuk-bentuk dan jenis-jenis koperasi. Ada 2 bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi primer ini beranggotakan perorangan yang memiliki minimal anggota 20 orang. Nah, jenis-jenis koperasi sendiri ada koperasi simpan pinjam, konsumen, produsen, pemasaran, jasa, dan juga serba usaha. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai sisa hasil usaha atau SHU dan juga dana cadangan. Nah, ketentuan SHU menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang perkoperasian, yaitu sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun, dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Nah, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagi kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk pendidikan koperasi dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Nah, besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan pada rapat anggota. Nah, keanggotaan koperasi sendiri ada beberapa poin, yaitu setiap anggota memiliki kewajiban untuk mematuhi ADART serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, setiap anggota koperasi memiliki hak menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Saya akan jeda sebentar dikarenakan ada azan Isya yang sedang dikumandangkan. Baik, akan saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini adalah pengelolaan koperasi. Nah, peran koperasi sendiri adalah membangun dan mengembangkan potensi dan ekonomi anggota serta masyarakat untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Peran koperasi sendiri aktif berperan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan, memperkukuh ekonomi rakyat sebagai sakagara dan dasar perekonomian nasional, dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, ada beberapa perangkat organisasi koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. Nah, rapat anggota sendiri merupakan kedudukan tertinggi atau jabatan tertinggi dari sebuah koperasi. Nah, selanjutnya adalah pengurus koperasi, yaitu memiliki tugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. Selain itu, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan yang terakhir memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Pengawas koperasi sendiri memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan mengelola koperasi dan menggunakan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Di sini ada sumber permodalan koperasi terbagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, di modal sendiri terdapat simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan juga hibah. Simpanan pokok merupakan simpanan yang harus dibayar dari calon anggota sebanyak 1 kali, yaitu pada saat memasuki menjadi anggota koperasi. Dan yang terakhir ada simpanan wajib, yaitu biasanya dilakukan sebanyak 1 bulan sekali oleh anggota koperasi, dan jumlahnya sendiri
tergantung kepada rapat anggota. Nah, selanjutnya modal pinjaman, yaitu biasanya berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pendirian koperasi. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi itu untuk koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi primer. Nah, untuk pembentukan koperasi harus memuat anggaran dasar, dan koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi, terkhususkan ke koperasi yang ada di Indonesia. Ini juga ada koperasi sekolah, di mana peran koperasi sekolah adalah sebagai sarana pendidikan dan praktik berkoperasi secara langsung dan mempelajari kewirausahaan, memberikan latihan kepada siswa agar memiliki jiwa mandiri dan sosial seperti watak koperasi. Selain itu, koperasi sekolah membantu pemerintah dalam mendidik generasi penerus yang akan berpartisipasi dalam pembangunan. Sini ada prosedur pendirian koperasi sekolah. Pada persiapannya, kita harus mengundang pihak terkait seperti guru dan siswa untuk mempersiapkan jabatan yang ada dalam koperasi sekolah. Dalam rapat kepengurusan, harus menentukan kepengurusan dan diadakannya rapat yang diarahkan oleh pembina, yang pada dasarnya pembinanya itu adalah guru. Nah, pada rapat pelaksanaan harus menentukan modal awal koperasi, usaha yang akan dilakukan, dan bagaimana manajemen koperasi sekolahnya. Dan pada penyusunan anggaran dasar, menyiapkan profil koperasi sekolah yang akan didirikan secara lengkap dan rinci beserta kepengurusan, anggota, dan usaha yang dilakukannya. Dan terakhir adalah pengesahan, di mana kita harus mengajukan permohonan kepada Departemen Koperasi tingkat daerah secara terstruktur. Nah, pada manajemen sendiri membutuhkan kesadaran berkoperasi dari anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, memerhatikan ketersediaan modal koperasi, kinerja atau kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi, dan peran pemerintah melalui pendidikan koperasi. Itu dia dari bab ke-8 mengenai koperasi. Selanjutnya adalah bab 9 mengenai manajemen. Pengertiannya, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang artinya mengendalikan, menangani, atau mengelola. Nah, unsur dari manajemen sendiri adalah manusia, uang, bahan, mesin, metode atau cara, dan pasar. Nah, pada unsur manajemen sendiri, unsur yang paling penting adalah man atau manusia. Nah, jenjang manajemen sendiri terbagi menjadi 3, yaitu top management atau manajemen puncak, middle management atau manajemen menengah, dan lower management atau manajemen bawah. Manajemen puncak merupakan manajemen dengan jenjang tertinggi dalam sebuah organisasi. Nah, manajemen puncak biasanya dihuni oleh direktur utama, manajer utama, rektor, dan kepala sekolah. Itu contohnya. Nah, buat manajemen menengah, bertugas untuk membuat rencana, visi, dan misi dalam sebuah program yang lebih terperinci. Contohnya itu adalah supervisor pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir, manajemen bawah, yaitu melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan oleh atasannya, memberikan motivasi kerja, dan menetapkan imbalan prestasi yang layak diterima karyawan. Contohnya adalah koordinator lapangan, mandor, dan pimpinan regu. Di sini terdapat prinsip-prinsip manajemen juga. Yang pertama, inisiatif, pembagian kerja, wewenang, kesatuan perintah, disiplin, kepentingan bersama, kesatuan arah, sentralisasi, pemberian upah, jenjang jabatan, tata tertib, persamaan, kestabilan staf, dan semangat korps. Di sini juga terdapat fungsi dari manajemen. Nah, terbagi menjadi 4, yaitu POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan yang terakhir
controlling. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Pada umumnya perencanaan ini kita harus memuat perencanaannya menggunakan 5W1H, yaitu what, apa yang akan dituju atau dicapai oleh sebuah organisasi, when, kapan waktu yang tepat untuk menentukan pekerjaan, why, mengapa memilih tujuan tersebut untuk memajukan organisasi, where, di mana lokasi yang strategis dan ekonomis, who, siapa orang yang dipilih untuk menjalankan strategi, dan how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Nah, fungsinya sendiri untuk menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, mengelompokkan kegiatan perusahaan, menugaskan setiap unit sesuai dengan kewajiban dan hak masing-masing. Nah, bentuk-bentuk organisasi dalam manajemen sendiri adalah organisasi garis, lini dan staf, dan fungsional. Nah, organisasi garis yaitu manajemen saat pemimpin langsung memberikan amanat kepada bawahannya. Nah, organisasi lini dan staf yaitu wewenang organisasi dipegang langsung oleh manajemen puncak atau manajer atas yang diterapkan pada karyawannya untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya adalah organisasi fungsional, yaitu bentuk organisasi yang dirancang sesuai jenis fungsinya dan dibagi menjadi pekerjaan tiap-tiap divisi atau bagian. Dan yang terakhir, organisasi matriks, yaitu bentuk organisasi yang mengharuskan adanya tanggung jawab dari setiap bagian kepada atasan dan bagian lainnya. Nah, ketiga, pelaksanaan atau actuating. Nah, terdapat juga 3 sifat kepemimpinan, yaitu otoriter, demokratis, dan kendali bebas. Otoriter itu merupakan sepemahaman saya sendiri, otoriter itu adalah sifat pemimpin di mana pemimpin memegang segalanya. Demokratis yaitu merupakan kepemimpinan yang menggunakan pendekatan yang bersifat komunikatif untuk merangkul bawahannya, di mana seharusnya semua orang memiliki hak yang sama dalam menyuarakan suatu pendapat. Nah, yang terakhir adalah kendali bebas atau biasa disebut dengan liberal, di mana kepemimpinan kendali bebas ini, pemimpin ini memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk membuat keputusan dan strategi bekerja. Nah, itu dari sifat pemimpinnya. Dan terakhir adalah pengawasan atau controlling, di mana pengawasan atau controlling ini biasa dilakukan pada saat hari H, di mana melakukan apa yang sudah direncanakan pada planning, yaitu fungsi manajemen sebelumnya. Selanjutnya ada bidang-bidang manajemen. Nah, ada banyak ya. Yang pertama manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini bertugas merancang produk, kapasitas produk, kegiatan produk, lokasi produk, dan persediaan barang dan bahan baku. Selanjutnya adalah pemasaran, di mana kegiatan-kegiatan perdagangan yang mengarahkan aliran barang-barang dan jasa dari produsen menuju konsumen atau pemakai. Selanjutnya adalah manajemen keuangan, yaitu menjalankan pengelolaan uang yang masuk dan keluar untuk membiayai produksi dan segala aktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ada juga manajemen SDM atau sumber daya manusia. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas, meningkatkan kemampuan kerja karyawan, dan menciptakan kondisi yang nyaman, baik hubungan vertikal maupun horizontalnya. Dan ada manajemen administrasi, yaitu bertugas untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pengambil keputusan dalam perusahaan. Nah, ini merupakan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Jadi, manajemen juga tidak berfokus hanya untuk organisasi, tetapi juga kegiatan sekolah, di mana pada contohnya dalam perencanaan terdapat kegiatan penerimaan siswa baru, pengakuan hasil belajar awal, dan persiapan pembelajaran. Pada pelaksanaan, hal-hal yang diperhatikan adalah pendekatan cara pembelajaran, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan pola pelaksanaan sebuah pembelajaran. Nah, pada evaluasi hasil belajar, untuk menentukan sejauh mana peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran, diperlukan sebuah evaluasi dengan menggunakan berbagai instrumen dan teknik hingga diperoleh sebuah sistem pelaporan. Yang terakhir, mengevaluasi program, yaitu proses
pengukuran dan penilaian semua program yang berkenaan dengan konteks lingkungan eksternal, input, proses, output, dan juga outcome-nya. Nah, jadi sekian presentasi saya mengenai 5 bab ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kekeliruan dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.